Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Wulandari Rashid, NIM 05. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Judul jurnal yang kami review adalah Rancang Bangun Sistem Pemantau dan Kendali pada Model Alat Pirolisis Plastik. Abstraknya yaitu penelitian ini dikembangkan untuk memantau dan mengendalikan suhu pada alat pirolisis plastik yang dirancang beroperasi pada suhu 400 sampai 500 derajat Celcius. Pada sistem ini digunakan termokopel sebagai sensor suhunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pengertian pirolisis, pengertian mikrokontroler berbasis Arduino, dan pengertian termokopel. Pengertian pirolisis adalah suatu penguraian bahan atau zat dengan menggunakan media pembakaran tanpa adanya udara. Kemudian, mikrokontroler berbasis Arduino adalah alat elektronika digital yang dapat menuliskan atau menghapus suatu perintah dengan berbasis Arduino. Arduino sendiri adalah suatu single board yang bersifat open source. Kemudian termokopel adalah suatu sensor suhu yang dapat mengubah perbedaan suhu menjadi voltase. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan alat beserta fungsinya. Alat yang pertama yaitu termokopel. Termokopel digunakan sebagai sensor suhu dari sistem kendali ini. Kemudian ada modul LCD. Modul LCD digunakan untuk menampilkan informasi. Kemudian ada potensiometer. Potensiometer digunakan sebagai pengaturan suhu dengan resolusi tinggi. Kemudian ada relay. Relay digunakan untuk menyambung atau memutus arus pemanas listrik. Kemudian ada lampu indikator digunakan untuk penentu status catu daya. Terus ada SD card digunakan untuk penyimpan data atau perekam data. Kemudian ada stop kontak digunakan untuk penghubung arus listrik. Ya. Di sini saya mau menjawab nomor 4. 4 itu tentang metode secara berurutan, yaitu ada 3: perancangan, implementasi, sama uji operasi. Nah, perancangan itu meliputinya perencanaan fungsi alatnya, terus buat diagram input output, terus nentuin spesifikasi, milih komponen, terus pemetaan koneksi perangkat input sama outputnya. Nah, dengan itu mikrokontroler tadi. Terus implementasi itu rancangannya yang tadi diimplementasikan dengan cara merakit perangkat input atau output, terus membuat program pengendalinya, terus menguji fungsi masing-masing perangkat juga. Terus untuk biar gampang menguji fungsi masing-masing perangkat itu tadi, waktu dirakitnya secara bertahap. Nah, urutannya itu modul LCD, potensiometer, sensor suhu, modul RTC, modul SD card, relay, sama lampu indikator. Nah, terus yang ketiga, uji operasi. Nah, setelah masing-masing perangkat itu tadi dirasa wis bekerja dengan baik, kan kudu diuji operasi, dibuat evaluasi itu loh, kerja sistemnya secara keseluruhan. Nah, untuk ngelakuin uji operasi ini, sistem pemantau sama pengendali suhu itu dipasang pada alat pirolisisnya tadi. Ya, kasih. Nomor 5 kan tentang hasil yang singkat dan informatif. Yang pertama, konsistensi nilai suhu itu diperoleh perbedaan suhu yang terbaca pada termokopel. Untuk termokopel yang permukaannya bersih, perbedaannya masih fluktuatif, masih di bawah 10 derajat Celcius. Untuk termokopel yang permukaannya udah berkarat, perbedaan suhunya itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Nah, terus yang kedua, kalibrasi sensor suhu. Itu semakin panjang kabel termokopelnya itu semakin rendah nilai suhu yang bisa terbaca dari termokopelnya itu. Terus respon transient sensor tuh sensor suhu yang memiliki lapisan pelindung ini memiliki respon yang relatif lambat. Terus pemantauan dan pengendalian suhu
itu alat sudah dapat memantau suhu pada beberapa bagian ruang pirolisis. Nomor 6, kesimpulan pada jurnal ini bahwa sistem ini mikrokontroler ini membaca sinyal dari beberapa termokopel yang terpasang pada ruang pirolisisnya itu tadi. Terus kemudian diolah sinyal tersebut jadi data suhu yang ditampilkan di LCD dan disimpan pada SD card secara berkala. Terus untuk ngendaliin suhunya, pengendali mikro atau mikrokontroler itu membaca sinyal dari potensiometer yang diolah menjadi suhu target. Terus dibandingin dengan nilai suhu yang diperoleh dari termokopel tadi. Nah, terus untuk menjaga tingkat kepercayaan datanya itu tadi, karakteristik termokopel yang berfungsi sebagai sensor suhu itu udah dipelajari dengan uji banyak uji, maksudnya ada uji konsistensi, kalibrasi dan uji transien. Nah, terus pengujian sistem secara keseluruhan itu menunjukin kalau sistem itu udah bekerja dengan baik. Nah, sistem akan dapat mantau suhu pada beberapa bagian alat pirolisis yang nunjukin bahwa semakin jauh jarak dari pemanas suhu semakin rendah. Selain itu, sistem juga dapat ngendaliin suhu ruang pirolisis mendekati suhu target sing sudah ditetapkan. Di sini saya akan menyampaikan kesan pesan untuk mbaknya. Mbaknya tuh baik. Kita papernya itu mepet tapi langsung di ACC, jadi nggak banyak revisi, itu berarti baik mbaknya. Tapi prosesnya dadakan dan harus video. Pesan-pesan, menurutku mbaknya baik, mbaknya lumayan sabar, cukup sabar, nggak lumayan, memang sabar. Terus mungkin ya memang kitanya yang beberapa dari kita memang kurang ajar ya mbak ya, nulisnya lelet apa gimana. Tapi yang jelas mbaknya baik, cuman kadang mungkin agak slow respon atau gimana. Aku juga mungkin mbaknya juga sibuk toh. Terus semangat buat mbaknya, semangat buat kedepannya mbaknya juga. Semoga mbaknya sukses, terus bisa lulus dengan baik, dapat kerjaan yang baik juga. Saya juga mewakili teman-teman, kalau misalnya ada salah juga minta maaf, dan baik saya sendiri juga, saya kan juga nggak luput dari salah dan lupa. Saya minta maaf juga mbak. Semoga sukses dan tetap semangat mbak.